Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Kemarin ada salah satu komentar yang isinya cukup menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana caranya agar penumpang kapal bisa ramai kembali seperti dulu lagi. Well, sebenarnya ini merupakan PR berat untuk Pelni, terutama kaum milenial yang katanya putra-putri terbaik bangsa. Saya sebenarnya tidak pantas untuk menjawabnya, karena saya belum tanda tangan yang itu tuh. Tapi nggak apa-apa, saya bisa menjawabnya. Dan ini adalah jawaban saya setelah saya survei di lapangan maupun dari sosial media. Saya survei beberapa penumpang kapal yang ada di KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Lawit, KM Labobar, KM Bukit Raya, KM Umsini, KM Dobon Solo, KM Ciremai, dan di grup sosial media. Untuk KM Kelut tidak saya survei. Untuk hasil survei saya ini boleh ditanggapi secara serius dan tidak, itu terserah saja ya. Mau dianggap ini jawaban yang bodoh juga silahkan. Tapi boleh juga untuk disimak. Oke, kita mulai aja ya. Welcome on the board. Yang pertama, ini boleh dianggap secara serius, boleh tidak. Bagaimana caranya agar penumpang kapal bisa ramai kembali, yaitu dengan menunggu season libur panjang. Yap, betul sekali. Saat season libur Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, saya yakin 1000% jumlah penumpang yang ingin naik ke kapal pasti naik drastis dari hari biasa. Ini hasil pengamatan saya dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2019 kemarin. Jika teman-teman setuju dengan poin yang pertama ini, kasih dong like-nya di video ini. Yang kedua, setelah saya survei secara lisan atau face to face di setiap kapal Pelni yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin kalian tidak ngeh ya, saya survei di KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Lawit, KM Dobon Solo, KM Labobar, KM Bukit Raya, KM Umsini, dan KM Ciremai. Ternyata penumpang kapal menginginkan agar Pelni menyediakan kembali fasilitas kamar kelas 1 dan 2 yang ada di kapal. Saya survei penumpang yang usia muda berkisar 18-30 tahun. 60% mereka menjawab mereka menginginkan fasilitas kamar kelas dengan harga normal, dan 40% menjawab mereka menginginkan fasilitas kamar kelas dengan harga ekonomi. By the way, total penumpang yang saya survei itu 100 penumpang dari 8 kapal yang saya sebutkan tadi. Untuk penumpang yang berusia 30-69 tahun, mereka menjawab tidak mempermasalahkan di kelas apa yang mereka dapatkan. Yang penting bisa sampai di tujuan dengan selamat. Kalau soal kamar kelas 1 dan 2, di KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Labobar, KM Gunung Dempo, itu kapalnya tidak memiliki fasilitas kamar kelas 2. Di kapal tersebut hanya memiliki kelas 1 saja. Apa mungkin jika nantinya diadakan kembali fasilitas kamar kelas, kapal-kapal tersebut diberi harga kamar kelas 2 yang harganya tidak terlalu tinggi dari harga kelas ekonomi? Untuk hasil survei yang saya lakukan di grup sosial media juga mengatakan hal yang sama. Biarpun di dalam kapal ada beberapa kamar yang sudah tidak memiliki pintu kamarnya lagi dan toilet di dalam kamar sudah rusak, mereka mengatakan itu tidak menjadi masalah. Yang penting kami alias penumpang nyaman di dalam kapal. Karena kami yang membawa anak kecil juga akan lebih nyaman jika di dalam kamar. Bagaimana menurut kalian? Tulis di bawah ini ya. Selanjutnya, selain mereka menginginkan fasilitas kamar kelas, penumpang yang saya survei juga mengeluhkan soal kamar mandi kapal. Dan di poin ini saya sangat setuju, karena di beberapa kapal saya temukan ada banyak sekali WC, bagian flushnya atau bagian penyiraman kotorannya tidak berfungsi dengan baik. Toilet untuk buang air seni di WC pria banyak yang sudah jebol, terutama di KM Dobon Solo dan KM Ciremai.
Mungkin menurut saya ini adalah PR berat buat Pelni, karena jika sudah diperbaiki kapalnya 100%, maka dalam waktu 3-4 bulan kemudian akan hancur kembali dibuat oleh penumpang kapal. Berikutnya, dari hasil survei yang saya dapatkan, penumpang juga mengeluhkan soal menu makanan yang ada di dalam kapal. Ya, biarpun sudah saya angkat tema ini sebelumnya, mungkin tidak usah terlalu ditanggapi secara serius aja. Karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, lidah dan perut setiap orang juga berbeda. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ini saya masukkan juga ke dalam list. Karena ini adalah hasil survei saya secara lisan di lapangan. Selanjutnya, biarpun tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa penumpang yang mengeluhkan soal rute kapal yang ditiadakan, seperti rute Nunukan Balikpapan Jakarta, Padang Jakarta Ambon, Batu Licin Semarang, Kupang Jayapura, Semarang Banjarmasin, Jakarta Merauke, Banggai Ternate, Kolonedale Bitung, Jakarta Pantoloan, Jakarta Banggai, Toli-Toli Tarakan, Toli-Toli Bitung, Medan Surabaya, Batam Bau-Bau, Batam Balikpapan, dan Merauke Jayapura. Berikutnya, sebuah masalah yang cukup sepele tapi sangat penting, yaitu jadwal kapal. Hampir 50% penumpang menyatakan hal yang sama, yaitu tentang jadwal kapal. Mereka agak kesulitan dalam mendapatkan jadwal, khususnya di website maupun di aplikasi. Mereka kesusahan mendapatkan jadwal, khususnya buat mereka yang tinggal di gunung dan yang lokasinya jauh dari jangkauan sinyal internet. Selain susah mendapatkan jadwal kapal, para penumpang juga pastinya kerepotan jika jadwal mereka cuti tidak pas ketemu dengan jadwal kapal mereka. Seperti contohnya KM Umsini, berangkat dari Kupang tanggal 17 ke arah Jakarta. Sementara calon penumpang ini baru dapat cuti di tanggal 19 atau 20, dan mereka ingin pergi ke Jakarta. Kasihan jika mereka tidak dapat izin cuti untuk bisa berangkat di tanggal 17, karena kapal yang berangkat dari Kupang ke Jakarta cuma KM Umsini saja. Jika ada dua kapal yang selisihnya 2-3 hari setelah KM Umsini berangkat dari Kupang, mungkin itu tidak menjadi masalah. Bagaimana menurut kalian? Jika setuju juga, share video ini ke semua sosial media kalian. Dan yang terakhir, penumpang juga mengeluh soal AC yang ada di dalam kapal. Untuk di beberapa dek kapal yang pernah saya kelilingi, saya dapatkan dalam kondisi mati. Penumpang mengeluh soal AC kapal yang sama sekali tidak berasa di dalam dek kapal, yang membuat penumpang menjadi tidak nyaman, dan rata-rata di dek 4 setiap kapal Pelni itu AC-nya mati, sehingga ruangan tersebut menjadi panas. Dari hasil survei yang saya dapatkan, bisa dikatakan jika masyarakat Indonesia itu gengsinya cukup tinggi kalau di kelas ekonomi. Mereka yang usia muda enggan untuk ambil kelas ekonomi dan terpaksa ambil kelas ekonomi saat ada musim libur panjang seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Mungkin masyarakat tidak tahu kalau beberapa selebriti Indonesia juga pernah naik kapal Pelni. Hal ini sudah pernah saya bahas di episode 18. Artis aja nggak gengsi naik kapal. Kalian kok gengsi naik kapal? Mungkin solusinya adalah dengan membuat kembali fasilitas kamar kelas di setiap kapal Pelni. Namun untuk kapal KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Lobobar, dan KM Gunung Dempo, mungkin dibuat kamar kelas satunya dengan harga kamar kelas 2, supaya harganya tetap ekonomis, dan selisih harga dengan tiket ekonomi tidak terlalu jauh bagai langit dan bumi. Lalu berikutnya, untuk beberapa kapal yang sudah memiliki rute menetap selama 10 tahun lebih, ada baiknya jika di rolling, seperti contohnya biasanya di timur, di rolling ke barat, dan sebagainya. Seperti contohnya KM Tatamailau, KM Tilong Kabila, KM Bukit Raya, KM Lawit, KM Bukit Siguntang, KM Pangrango, KM Wilis, KM Sangiang, dan KM Kelut. Mungkin untuk KM Kelut mendingan tidak usah dipindahkan atau diganti dengan kapal lain. Mungkin lebih tepatnya jika KM Kelut ini ditambahkan rutenya sampai ke Surabaya. Atau jika agak berat untuk di rolling,
rute kapalnya lebih baik sedikit ditambahkan, seperti contohnya untuk KM Tilong Kabila agar masuk kembali ke Koloni Dale dan ditambahkan rute masuk ke Ternate. KM Umsini dari Batam singgah juga ke Bau-Bau. KM Kelimutu ditambahkan rutenya masuk ke Batu Licin, atau mungkin KM Kelimutu ini di rolling dengan KM Lawit. KM Tidar ditambah rutenya masuk ke Surabaya atau ke Jayapura. KM Labobar ditambah rutenya masuk ke Jakarta, sehingga ada kapal dengan rute Jakarta, Balikpapan, Pantoloan. KM Bukit Siguntang rutenya ditambahkan masuk ke Jakarta juga, supaya ada kapal dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Pantoloan, Balikpapan, Makassar. Dan itu untuk rute A-nya. Dan rute B seperti rute normalnya. Atau lebih baik jika beberapa kapal di rolling rutenya, yang ada di timur ke barat dan sebaliknya, supaya ada wajah baru yang melintasi di wilayah timur maupun di wilayah barat. Buat perpindahan rute kapalnya selama 10 bulan atau selama setahun dulu. Jika nantinya penumpang banyak dan tidak ada keluhan soal makanan kapal, itu nanti bisa dilanjutkan sampai 3 tahun mendatang. Tapi jika terjadi sepi penumpang, ya di rolling kembali lagi kapalnya seperti sebelumnya. Dan ini adalah ide dan gagasan saya sendiri. Mungkin ini terdengar bodoh, tapi tidak salah kan jika dicoba? Ya enggak? Oke, itu dia beberapa jawaban yang kemungkinan bisa menarik minat penumpang untuk naik kapal Pelni lagi. Dan ini juga merupakan PR berat buat Pelni, terutama kaum milenial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Utamakan share video ini ke semua sosial media kalian. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.